Halo guys, selamat datang di Teguh Story Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, saya akan menceritakan kisah asmara seorang gadis dengan seorang dokter yang berujung pembunuhan, Brenda Delgado dan Dr. Ricardo Paniagua. Dr. Ricardo Paniagua adalah dokter spesialis kulit yang berusia 38 tahun. Dia biasa dikenal dengan Ricky. Dia berasal dari keluarga sederhana di California. Setelah lulus dari Stanford University, Dr. Ricardo pindah ke Dallas, sebuah kota besar di negara bagian Texas. Di sana dia kerja praktek sebagai dokter spesialis kulit di University of Texas Southwestern Medical Center dan juga mengajar di universitas tersebut. Dia pindah ke Dallas karena juga ingin bercerai dengan istrinya yang menolak pindah ke Texas. Dia juga dokter yang dikenal baik hati kepada pasiennya. Pada Agustus 2012, Dr. Ricardo bertemu dengan Brenda Delgado lewat aplikasi online. Brenda Delgado lahir pada 18 Juni 1982 dan dia seorang gadis yang lembut. Hanya dalam waktu 3 bulan, Brenda pindah ke apartemen Ricardo untuk tinggal bersama. Brenda dan Ricardo sama-sama dari keluarga sederhana. Ayah Brenda, Luis Delgado, adalah seorang buruh pabrik di Meksiko dan pada tahun 1982 pindah ke Amerika untuk merubah nasib keluarganya. Brenda adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan hanya satu-satunya perempuan. Di Amerika, Luis bekerja sebagai tukang bangunan dan ibunya Maria bekerja di kantor pos dan juga merangkap sebagai buruh bersih-bersih di rumah orang. Setelah lulus sekolah, Brenda ingin sekali untuk kuliah. Tapi karena ekonomi keluarganya yang tidak mampu untuk membiayai kuliahnya, akhirnya Brenda bekerja di sebuah mall. Brenda hidup mandiri dan berpisah dengan keluarga dan ikut tinggal dengan temannya di apartemen. Brenda juga pernah dekat dengan beberapa pria, tapi hubungannya tidak langgeng. Setelah bertemu dengan Ricardo Paniagua, Brenda merasa Ricardo adalah jodohnya. Semakin lama hubungan mereka semakin lengket. 3 bulan kemudian Ricardo mengajak Brenda tinggal bersama di apartemennya di Fifth Hughes Urban Flats. Lalu Brenda mengajak Ricardo ke rumahnya untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Hubungan keduanya semakin erat karena dapat restu dari orang tua Brenda. 2 bulan kemudian, tidak disangka Brenda hamil dan Ricardo kaget. Akhirnya mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dan Brenda merasa sangat sedih. Pada tahun 2013, setelah punya uang untuk kuliah, Brenda lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dental Hygiene Program Perawatan dan Kesehatan Gigi di Sanford Brown College. Pada hari dia masuk di sekolahnya, dia hanya sedikit menceritakan tentang dirinya, malah menceritakan kekasihnya Dr. Ricardo. Sambil bersekolah, Brenda mendapatkan pekerjaan sebagai asisten dokter gigi. Brenda juga berusaha sendiri untuk membiayai sekolahnya. Lalu pada tahun 2014, Ricardo memberikan cincin kepada Brenda sebagai tanda ikatan cintanya. Lalu Brenda mengajak Ricardo untuk liburan ke Meksiko dan berniat akan memperkenalkannya dengan kerabatnya di sana. Brenda yakin tak lama lagi hubungan mereka berlanjut ke pernikahan. Tapi semua itu hancur seketika pada bulan Juli 2014. Dr. Ricardo memutuskan hubungan mereka dan menyuruh Brenda pergi dari apartemennya. Kehancuran hubungan mereka mempengaruhi nilai sekolah Brenda. Meski keluar dari apartemen Ricardo, Brenda tidak bisa jauh dari Ricardo. Lalu dia menyewa apartemen yang dekat dengan Ricardo. Meski hancur, Brenda tidak menyerah untuk mengejar cintanya dan berusaha agar Ricardo kembali padanya. Berbagai cara telah dilakukannya, termasuk mengawasi Ricardo agar dia bisa mengetahui semua kegiatan Ricardo. Brenda merasa beruntung karena dia tahu semua password sosmed Ricardo. Jadi, dia bisa mengetahui semua isi dari sosmed Ricardo. Dan dia juga memasang aplikasi pelacak di HP Ricardo. Jadi tidak sulit bagi Brenda untuk mengetahui di mana Ricardo. Brenda juga masih menyimpan kunci duplikat apartemen Ricardo, sehingga dia bisa kapan saja masuk ke apartemen Ricardo untuk mengetahui apa yang dilakukan Ricardo. Bulan September 2014,
Brenda mengetahui kalau Ricardo mengikuti kursus dansa salsa. Lalu tak lama kemudian Brenda juga mengikuti kursus tersebut. Hari pertama Brenda berdandan secantik mungkin dan datang paling awal. Setelah Ricardo datang, dia kaget melihat Brenda ada di tempat kursus. Brenda juga berpura-pura kaget kalau ada Ricardo. Setelah beberapa kali bertemu di tempat kursus, akhirnya hubungan mereka terjalin lagi. Dan alangkah senangnya hati Brenda bisa dekat lagi dengan Ricardo. Orang tua Brenda yang mengetahui hal ini lalu bertanya kepada Ricardo tentang kelanjutan hubungan mereka. Ricardo menjelaskan kalau hubungan mereka benar-benar serius. Tapi ada keraguan di hati Ricardo. Apakah benar Brenda adalah jodohnya? Pada bulan Februari 2015, Ricardo mengirim pesan kepada Brenda yang isinya Ricardo kembali memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang tepat. Lalu betapa kagetnya Brenda membuka pesan tersebut dan hatinya hancur untuk yang kedua kalinya. 2,5 tahun mereka menjalin hubungan, Brenda berharap Ricardo akan menikahinya. Meski mereka putus, mereka tetap menjadi teman baik dan sering menanyakan kabar satu sama lain. Ricardo merasa bingung karena setelah putus, mereka malah sering ketemu. Padahal Brenda telah mengetahui semua yang dilakukan Ricardo. Bahkan Brenda tahu kalau Ricardo sudah berkencan dengan wanita lain. Tapi Brenda berpikir itu hanya untuk pelampiasan semata. Tidak ada yang serius. Brenda masih bersikeras kalau pada akhirnya nanti Ricardo akan kembali padanya lagi. Setelah beberapa lama, Ricardo merasa hidupnya menjadi cerah. Setelah pertemuannya dengan Kendra Hatcher, wanita berusia 35 tahun yang juga tinggal di Dallas. Mereka bertemu di bulan Mei 2015. Mereka langsung tertarik satu sama lain. Kendra Hatcher adalah seorang dokter gigi yang cantik. Lahir di Pleasant Plains, kota kecil negara bagian Illinois. Kendra merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi di University of Kentucky. Kendra juga pernah bekerja untuk Habitat for Humanity, organisasi non-profit yang menyediakan perumahan bagi orang yang tidak mampu. Dia juga pernah ke Ekuador untuk memberikan pengobatan gigi secara gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Kendra sebenarnya pernah menikah, akan tetapi bercerai dan sekarang bekerja di klinik gigi di Dallas. Banyak orang yang menyukainya, tapi Kendra malah jatuh hati pada Ricardo Paniagua. Sejak pertemuannya di bulan Mei 2015, hubungan mereka semakin dekat dan semakin tidak bisa terpisahkan. Mereka selalu bersama dan berencana untuk menikah. Ricardo merasa dirinya sudah menemukan jodohnya. Pada bulan Juni 2015, Ricardo mengirim pesan kepada Brenda dan memberitahunya kalau Ricardo telah menemukan jodohnya. Namun, Brenda sudah mengetahui hal tersebut karena Brenda bisa mengakses semua sosmednya. Brenda tidak akan membiarkan siapapun merebut pujaan hatinya itu, tapi selalu bersikap normal dan bersikap baik kepada Ricardo. Akan tetapi, ketika Brenda sendirian, dia merasakan kesedihannya yang begitu dalam. Brenda merasa iri dan benci karena Ricardo dan pacar barunya sering pergi liburan. Sedangkan dulu Brenda tidak pernah diajak kemana-mana. Pada akhir Agustus 2015, Ricardo dan Kendra pergi ke San Francisco dan memamerkan foto mereka di sosmednya. Rencananya pada hari buruh bulan September, mereka akan liburan lagi ke Meksiko dan dilanjutkan ke Illinois untuk bertemu keluarga Kendra dan menonton festival musim gugur di sana. Brenda merasa geram. Baru 3 bulan Ricardo dan Kendra sudah membicarakan soal pernikahan mereka. Ricardo akan pindah ke Sacramento, California karena mendapatkan tawaran praktek di sana pada bulan Oktober. Ini merupakan kabar paling menyedihkan bagi Brenda karena dia akan semakin jauh dengan Ricardo. Kesabaran Brenda selama ini telah habis sudah. Akhirnya dia meminta Roberto Menendez, seorang sales mobil yang naksir padanya, untuk mengantarnya mengintai Ricardo. Di selang waktu, Brenda bertemu dengan temannya Milton Martinez.
Dia bertanya kepada Milton, apakah ada seorang pembunuh bayaran? Akan tetapi Milton menyarankan Brenda agar tidak melakukan hal itu. Lalu Brenda menawari sepupunya, Moses Martinez, untuk menakut-nakuti dan mengancam Kendra dengan tongkat baseball, dengan imbalan uang dan akan dibelikan mobil. Namun Moses menolak tawaran itu. Brenda semakin marah karena semua orang menolak keinginannya. Lalu dia punya rencana lain. Dia menemui teman lamanya di spa dulu yang bernama Jennifer Escobar untuk menawarkan tinggal bersamanya. Lalu Brenda meminta Jennifer untuk memberi pelajaran pada Ricardo dan Kendra, pukul sampai mereka koma atau sampai mati. Sebagai imbalannya, Brenda akan memberikan narkoba dan mobil kepada Jennifer. Namun mendengar pernyataan Brenda tersebut, Jennifer malah ketakutan dan menganggap Brenda sudah gila. Lalu Jennifer buru-buru pergi dari apartemen Brenda. Kemudian Brenda mendekati teman Jennifer yang bernama Crystal Cortez yang berusia 23 tahun dan menawarkan $500 kepadanya untuk membunuh Kendra karena Kendra telah merebut Ricardo darinya. Akhirnya Crystal menyetujui tawaran Brenda karena Crystal butuh uang untuk menghidupi anaknya. Lalu suatu hari Brenda dan Crystal membuntuti Kendra di sekitar Dallas dan akan menembaknya, tapi mereka tidak mempunyai pistol. Lalu Brenda bertemu dengan Christopher Love yang merupakan seorang penjahat. Kemudian Brenda menyuruh Christopher untuk membunuh Kendra dengan bayaran narkoba dan uang tunai. Lalu Christopher menyetujui permintaan Brenda. Brenda menyuruh Christopher untuk membunuh Kendra pada 2 September 2015, sehari sebelum Ricardo dan Kendra pergi ke Meksiko. Pada tanggal 2 September 2015, Brenda meminjam mobil Jeep Cherokee milik Josh Ortiz untuk dipakai Crystal dan Christopher. Brenda tidak ikut dalam aksi pembunuhan itu. Dia pergi ke perpustakaan bersama temannya dan makan malam bersama Josh Ortiz pemilik mobil. Di lain sisi, Crystal dan Christopher menunggu Kendra di parkiran apartemennya dan bersiap melakukan aksinya. Mereka akan membuat seolah-olah aksi ini adalah perampokan. Crystal sebagai sopir dan Christopher duduk di kursi belakang. Saat mobil Kendra parkir, Christopher segera keluar dan mendekati Kendra, lalu menembak kepala Kendra dan seketika Kendra tewas di tempat. Lalu Christopher mengambil semua barang-barang Kendra dan kemudian pergi pada pukul 7.45 malam. Kemudian ada salah seorang menemukan jasad Kendra dan segera memanggil polisi. Dan polisi yang sudah mengetahui data Kendra, akhirnya polisi menghubungi Ricardo. Polisi menanyakan siapa pembunuh Kendra, namun Ricardo tidak mengetahuinya. Dalam keadaan bingung dan sedih, Ricardo memberitahu Brenda tentang kematian Kendra. Polisi memeriksa CCTV parkiran dan melihat orang dengan mobil Jeep yang dicurigai membunuh Kendra. Polisi melacak mobil itu dan menemukan siapa pemiliknya. Pemilik mobil menjelaskan pada hari itu, mobilnya dipinjam Brenda dan temannya yang bernama Crystal. Lalu polisi membawa Brenda dan Crystal ke kantor polisi untuk diperiksa. Brenda mengaku tidak tahu tentang pembunuhan tersebut. Seharian dia bersama dengan temannya di perpustakaan dan makan malam bersama Ortiz. Akhirnya Brenda dibebaskan karena tidak ada alibi yang kuat. Sementara itu, Crystal mengatakan pada polisi dia tidak ikut merancang pembunuhan tersebut. Dia dan Christopher hanya disuruh Brenda untuk membunuh Kendra. Penyidik memberikan negosiasi kepadanya untuk mengatakan kalau dia bersalah dan dia akan diberikan keringanan hukumannya. Dia dimintai bersaksi untuk memberatkan Brenda Delgado sebagai otak pembunuhan. Namun setelah polisi siap menangkap Brenda, ternyata Brenda sudah kabur ke Meksiko. FBI turun tangan dan mengumumkan Brenda adalah buronan dan akan diberikan imbalan $100.000 bagi siapa yang menemukan Brenda. Brenda jadi satu dari 10 buronan wanita yang paling dicari FBI.
Pemerintah Amerika meminta pemerintah Meksiko untuk mengekstradisi Brenda ke Amerika. Pemerintah Meksiko mengizinkan dengan syarat Brenda tidak boleh dijatuhi hukuman mati karena Meksiko tidak ada hukuman mati. Brenda ditangkap di Meksiko bulan April 2016 dan diekstradisi ke Amerika. Pada tahun 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada 3 tersangka pembunuhan Kendra Hatcher. Crystal Cortez dijatuhi hukuman 35 tahun dan bisa bebas bersyarat setelah separuh hukumannya. Christopher Love dijatuhi hukuman mati dan Brenda Delgado dijatuhi hukuman seumur hidup. Sekian dari kisah ini dan nantikan kisah selanjutnya di Teguh Story Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.